Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Dalam video kali ini akan membahas tentang kedudukan filsafat Pancasila di antara aliran-aliran filsafat. Nah, teman-teman, mari kita simak sama-sama videonya. Teman-teman, di sini ada eksistensi filsafat Pancasila. Filsafat berasal dari bahasa Yunani philosophia, yaitu philein artinya mencintai, atau plia yaitu cinta, dan sophia merupakan kearifan, yang melahirkan kata filosofi yang biasanya diartikan dengan cinta kearifan. Lalu secara terminologi, filsafat ini merupakan ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung dalam ilmu-ilmu metafisik, logika, serta etika. Dari pengertian filsafat, di sini ada aliran-aliran filsafat atau mazhab. Yang pertama di sini ada materialisme. Di materialisme ini merupakan semua hal terdiri atas materi dan semua fenomena adalah hasil interaksi material. Lalu yang kedua ada dualisme. Dualisme ini merupakan konsep filsafat yang menyatakan ada dua substansi dalam pandangan tentang hubungan antara jiwa dan raga. Yang ketiga di sini ada empirisme, bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman manusia. Yang keempat ada rasionalisme, menyatakan bahwa akal merupakan alat terpenting untuk memperoleh suatu pengetahuan. Selain itu ada idealisme, renaissance, eksistensialisme, fenomenologi, intuisionalisme, dan Thomisme. Selanjutnya di sini ada sifat-sifat filsafat dalam pendidikan secara ontologi. Menurut bahasa Yunani, yaitu kata on atau ontos yang berarti ada dan kata logos yang berarti ilmu. Jadi ontologi ini dapat diartikan sebagai ilmu tentang suatu yang ada. Nah, teman-teman, selain menurut bahasa, di sini ada menurut istilah. Ontologi menurut istilah ini adalah ilmu yang membahas hakikat yang ada yang merupakan ultimate reality, baik yang berbentuk konkret maupun yang abstrak. Selanjutnya, aliran monoisme atau monolistik. Dalam aliran ini berpendapat bahwa yang ada itu hanya satu, tidak mungkin dua, haruslah satu hakikat saja sebagai sumber yang asal, baik yang asal berupa materi ataupun berupa rohani. Lalu selanjutnya, selain aliran monoisme, di sini ada aliran pluralisme. Aliran ini berpandangan bahwa segenap macam bentuk merupakan suatu kenyataan. Tokoh aliran ini pada masa Yunani kuno adalah Anaxagoras dan Empedokles yang menyatakan bahwa substansi yang ada itu terbentuk dan terdiri dari 4 unsur, yaitu tanah, air, api, dan udara. Baik teman-teman, selanjutnya di sini ada unsur-unsur filsafat. Unsur-unsur filsafat ini dapat dikatakan sebagai sistem filsafat karena di dalamnya terdapat nilai-nilai ketuhanan, teologi, nilai manusia, antropologi, nilai kesatuan, metafisika yang berhubungan dengan pengertian hakikat satu, yaitu kerakyatan, hakikat demokrasi, dan keadilan, hakikat keadilan. Di sini yang pertama ada unsur ketuhanan. Secara ontologik, ada manusia sebagai yang diciptakan menunjukkan adanya pencipta, yaitu Tuhan. Manusia sendiri adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna, mempunyai sifat sebagai individu, sebagai makhluk sosial. Di sini unsur pertama yaitu ada unsur ketuhanan. Secara ontologik, adanya manusia sebagai diciptakan menunjukkan adanya pencipta yaitu Tuhan. Manusia adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna, memiliki sifat sebagai individu, sebagai makhluk sosial. Karena Tuhan adalah sempurna, maka manusia dapat dikatakan tidak sempurna. Namun, di antara makhluk lainnya, manusia adalah yang paling sempurna. Berdasarkan pengalaman sejarah, sebelum datangnya agama Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen, Indonesia memiliki kepercayaan karena keadaan alam sedemikian rupa, maka bangsa Indonesia berusaha mempertahankan dan mengembangkan hidupnya untuk bisa mengatasi tantangan alam tersebut. Lalu yang kedua, unsur kemanusiaan. Pada hakikatnya, kemanusiaan adalah bawaan kodrat manusia. Peri kemanusiaan adalah nilai khusus yang bersumber pada nilai kemanusiaan.
peri kemanusiaan adalah yang bersumber pada kemanusiaan, jiwa yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Yang ketiga ada unsur persatuan. Bangsa Indonesia dengan ciri-cirinya rukun, bersatu, dan kekeluargaan bertindak bukan semata-mata atas perhitungan untung rugi dan pamrih serta kepentingan pribadi. Maka dari itu, unsur persatuan adalah sudah terdapat di dalam kehidupan masyarakat Indonesia, bahkan sudah dilaksanakan oleh mereka. Nah, teman-teman, lalu nih ya, yang keempat ada unsur kerakyatan. Istilah kerakyatan ini berarti bahwa yang berdaulat atau yang berkuasa adalah rakyat. Dalam bahasa lain, kerakyatan disebut demokrasi, berasal dari kata Yunani demos yang berarti rakyat, kratos yang artinya berdaulat. Nah, di sini juga demokrasi bukan hal yang baru bagi bangsa Indonesia. Meskipun sebelum tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia belum pernah ada pemerintah yang bersifat demokratik seperti sekarang ini. Namun sebenarnya unsur-unsur sudah ada yang selama ini tidak pernah dimanfaatkan secara nasional formal. Nah, teman-teman, kita masuk ke unsur yang terakhir, yaitu unsur keadilan. Istilah adil ini yaitu menunjukkan bahwa orang harus memberi kepada orang lain apa yang menjadi haknya dan tahu mana haknya sendiri, serta tahu bagaimana kewajibannya kepada orang lain dan dirinya sendiri. Selain itu, sosial berarti tidak mementingkan diri sendiri saja, namun tetapi mengutamakan kepentingan umum, tidak individualistik dan egoistik, tetapi seharusnya berbuat untuk kepentingan bersama. Dan istilah gotong royong ini sangat penting, yang berarti bekerja sama dan membagi hasil karya bersama, tepat sekali untuk menerangkan apa arti keadilan sosial. Baik teman-teman, cukup sekian pembahasan kita kali ini. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.